Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Arya. Saya di sini ingin mempresentasikan materi seminar manajemen sumber daya manusia tentang peramalan sumber daya manusia. Penjelasan pertama yaitu pengertian peramalan sumber daya manusia. Forecasting atau peramalan adalah sebuah upaya untuk memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi di waktu yang akan datang. Terus forecasting juga bermakna usaha peramalan atau prediksi kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang didasarkan pada ketajaman perencanaan sumber daya manusia ke depan. Menurut ahli di sini menurut J. Heiser dan Barry Render, peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan dapat dilakukan dengan melibatkan data histori, yaitu data-data sebelumnya atau data yang sudah pernah dilakukan, dan memproyeksikannya ke masa mendatang dengan menggunakan suatu model matematis, yaitu mempekerjakannya di masa yang akan datang yang ingin dijalankan di masa saat ini atau masa yang datang. Dan peramalan sumber daya manusia mendapatkan faktor-faktor. Ada 3 faktor yang mempengaruhi untuk dilakukannya forecast atau peramalan sumber daya manusia bagi perusahaan. Adalah yang pertama, faktor eksternal, persediaan karyawan berdasarkan analisa pasar tenaga kerja serta tren kondisi kependudukan, sehingga ada kerjasama antara penyedia tenaga kerja dengan perusahaan dengan menjamin kuantitas dan kualitas karyawan. Di dalam faktor eksternal ada faktor-faktor yang lain. Yang pertama ada faktor ekonomi nasional dan industri, yaitu faktor ini secara langsung berpengaruh rencana strategi atau taktik sebuah organisasi. Yang kedua itu tentang faktor sosial politik dan hukum. Faktor sosial politik dan hukum yang menempatkan penguasaan bahasa asing atau bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, khususnya bahasa Inggris yang semakin penting dalam berkomunikasi, telah mengharuskan organisasi menjadikan sebagai pertimbangan besar pengaruhnya dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga ada faktor teknologi. Faktor teknologi ini berhubungan dengan cara kerja dan peralatan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitasnya, baik untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen yang juga terus meningkat kualitasnya. Yang keempat ada faktor pesaing. Faktor pesaing merupakan wujud dari tantangan yang semakin berat dalam dunia bisnis bagi suatu organisasi, akan mempengaruhi pasar bagi produknya, baik berupa barang atau jasa, untuk merebut dan memenangkan sebuah organisasi diperlukan sumber daya manusia yang kompetitif. Yang kedua ada faktor internal. Faktor internal itu menghitung jumlah para karyawan serta mengevaluasi kemampuan mereka sebagai bentuk adanya kemungkinan untuk penugasan para karyawan untuk mengisi lowongan-lowongan pekerjaan yang akan datang. Di dalam faktor internal ada yang pertama ada rencana strategi dan rencana operasional atau taktik. Yaitu suatu organisasi harus mempunyai keahlian dalam organisasinya, misalnya keahlian dalam manajemen, terus keahlian dan lain-lain, sehingga mampu menghasilkan produk secara berkualitas. Yang kedua ada anggaran atau cost. SDM di lingkungan organisasi perusahaan yang disebut pekerjaan atau karyawan adalah orang yang digaji. Yang ketiga ada faktor bisnis baru. Faktor bisnis baru
memperhatikan lingkungan dan kemampuan menganalisa dan memanfaatkan informasi, selalu terbuka peluang bagi organisasi. Yang keempat, peramalan atau prediksi produksi dan penjualan. Tidak bisa dilakukan secara spekulatif, tetapi harus didasarkan pada data sebelumnya dan survei pasar agar dapat dilakukan perhitungan yang objektif. Yang kelima, ada faktor desain organisasi dan desain pekerjaan. Dirancang untuk mewujudkan pekerjaan agar berlangsung efektif dan efisien, agar pekerjaan berjalan dengan lancar, agar tidak ada halangan-halangan atau hambatan yang tidak diinginkan. Yang keenam, ada faktor keterbukaan. Manajer yang terbuka dengan memberikan informasi yang lengkap untuk melakukan analisis tenaga kerja, maka akan memberikan peluang dihasilkannya perencanaan yang akurat. Lalu yang ketiga, faktor ketenaga kerjaan. Faktor ketenaga kerjaan untuk meningkatkan kecermatan dalam menyusun perencanaan tenaga kerja atau sumber daya manusia ke depan, yaitu di dalamnya ada 1. Pensiun, PHK, meninggal dunia, dan karyawan yang sering absen, sehingga tidak luput dari prediksi manajemen sumber daya manusia dan harus ada penggantinya. Yang kedua, promosi atau kenaikan pangkat, pindah dari tempat kerja yang lama dengan yang baru, dan karyawan yang mendapat tugas pelatihan di luar juga harus diperhitungkan, baik dengan cara pergantian maupun rancangan penempatan yang lebih tepat. Lalu masuk ke teknik-teknik ramalan sumber daya manusia. Adanya identifikasi terhadap beberapa dari sekian teknik ramalan untuk menentukan dan digunakan mana yang paling akurat. Yang pertama, ada teknik DLP. Para perencana Departemen Personalia berfungsi sebagai penengah, menyimpulkan berbagai pendapat dan melaporkan kesimpulan-kesimpulan kembali ke para ahli. Kemudian para ahli melakukan survei lagi setelah mereka menerima umpan balik tersebut. Kegiatan ini diulang sampai para ahli mencapai konsensus. Yang kedua, ada analisa tren. Ada 2 metode forecasting yang paling sederhana, yaitu ekstrapolasi adalah mendasarkan pada tingkat perubahan di masa lalu untuk membuat proyeksi yang akan datang. Yang kedua, ada indeksi, adalah kebutuhan karyawan di waktu yang akan datang dengan menandai tingkat perkembangan karyawan secara indeks. Yang ketiga yaitu pendapat lain. Pendapat lain di sini adalah anggaran dan analisa perencanaan. Secara umum adanya anggaran dan rencana untuk jangka pendek maupun jangka panjang dengan memberikan otoritas pada karyawan. Analisis usaha baru memperkirakan sumber daya manusia melalui perbandingan dengan organisasi serupa. Analisis struktur organisasi adalah bentuk cerminan dari semua kegiatan operasi perusahaan. Yang keempat, ada analisis beban kerja. Selanjutnya, langkah-langkah dalam meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, ada menentukan tujuan peramalan. Sebelum melakukan peramalan, yaitu pastinya kita melakukan tujuan. Untuk apa sih kita melakukan peramalan? Forecasting diperlukan untuk merencanakan masa depan. Kesalahan dalam memutuskan tujuan peramalan akan menghasilkan yang berbeda sehingga keakuratan peramalan akan diragukan. Yang kedua, ada mengumpulkan, menganalisa, dan mengevaluasi data yang diperlukan. Mengumpulkan, menganalisa, dan mengevaluasi setiap data yang diperlukan dalam melakukan proses forecasting agar memudahkan kita melakukan forecasting ke depannya dengan minimnya kesalahan yang ada. Yang ketiga, memilih dan menguji metode peramalan. Dengan mencari 2 atau 3 metode yang terbaik lalu mengujinya pada data histori perusahaan untuk melihat metode atau model forecasting mana nih yang paling akurat atau cocok diaplikasikan dalam melakukan peramalan. Selanjutnya ada menghasilkan peramalan. Setelah menentukan metode forecasting yang akan digunakan, selanjutnya adalah menghasilkan ramalan yang dibutuhkan. Menghasilkan ramalan yang dibutuhkan adalah agar tidak mendapatkan ramalan yang tidak diinginkan tetapi yang akurat.
Selanjutnya, memantau keakuratan peramalan. Keakuratan peramalan juga sangat penting. Yang terbaik pada masa lalu belum tentu bisa menghasilkan hasil yang terbaik untuk masa depan. Harus selalu bersiap merevisi metode peramalan seiring dengan perubahan data yang digunakan. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.